Puji Tuhan, puji Tuhan, layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan Haleluya, ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. layakkan, haleluya, layakkan kami Tuhan, ku hampiri tahta-Mu. layakkan kami, layakkan kami, ku memuji sembah. haleluya, Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Amin. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu, Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang semua berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dan kita akan mulaikan ibadah kita. Haleluya, haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakkan, layakkan ku hampiri tahta-Mu. amin. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu, Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Haleluya. Basuh Amin, amin, haleluya. dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu, Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan kita kepada Tuhan. Kita minta kelayakan daripada Tuhan, biar Dia bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Layakkan kami Tuhan.
Layakkan kami semua ya Tuhan, memuji sembah dari anak-anak sampai orang dewasa Tuhan. Biar kami mengalami kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Lagi layakkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Haleluya. Amin. Amin. Basuh hatiku Haleluya. Haleluya. dari jemaat dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan basuh kami. Haleluya. Haleluya. Dengan darah Haleluya. Basuh hati kami Tuhan. hatiku Basuh seluruh hidup kami. Amin. Haleluya. Amin. 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 berlayak ada di hadirat-Mu. Sekali lagi basuh hatiku. Haleluya. Basuh hatiku Haleluya. dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari jemaat dunia, hanya dengan Nanti Bapak Ginting pimpin kita dalam doa. berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Nanti Bapak Luki pimpin kita dalam doa. Dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kau masih beri kami kesempatan Tuhan pada pagi hari ini untuk kembali kami boleh beribadah Tuhan, berkumpul Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Kami boleh diberi kesempatan ini Tuhan. Kami mau manfaatkan kesempatan ini. Selagi masih ada kesempatan kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, yang Kau sudah ajarkan kepada kami Tuhan, untuk taat dalam setiap perintah-Mu dalam beribadah Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hantar juga Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Setia legakan langkah mereka Tuhan, boleh beribadah bersama-sama ke tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai Tuhan Saudara Jimmy yang memimpin kami dalam memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Para pemain musik juga Tuhan, semuanya firman-Mu yang disampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati, fokus kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau sajalah andalan kami Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, boleh silakan duduk. Kita banyak mengalami akan pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu bisa kita flashback kembali apa yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan menolong kita semua sampai pada saat ini. Kita sehat, kuat, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan.
kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan pujian. Pagi ini kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan kebesaran Tuhan. Biar hati kita penuh dengan pujian, sorai-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Amin. Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Mari saya undang semua berdiri, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Lagi, lebih meriah lagi. Pujilah Tuhan. Haleluya. Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi, pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Amin. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji. Puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya. Puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Oh, haleluya. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita Lagi, memuji Tuhan. Ya, haleluya. Amin. puji Dia. Haleluya. Puji Tuhan selalu, mari kita
kita puji Dia. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, amin. Haleluya. Hatiku bernyanyi untuk Raja lagi. Hatiku penuh nyanyian Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ya, haleluya. Bernyanyi untuk Raja segala lagi. Hatiku penuh nyanyian. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bernyanyi untuk Raja lagi. Hatiku penuh nyanyian. Haleluya. 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 Amin. Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Sembahlah, haleluya. Haleluya. Amin. Glory. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Sembahlah, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Amin. Sembah, haleluya. Glory. Haleluya. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Haleluya. Sembah, haleluya. 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 Amin. Raja segala. Sembahlah. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lagi. Sembah. Haleluya. Dia ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Raja lagi Tuhan kami sembah. Kami menyembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. 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 Hati kami penuh nyanyian Tuhan, karena kasih-Mu dalam hidup kami tidak pernah terlambat bagi kami ya Tuhan. Engkau selalu dan selalu menolong kami. Engkau selalu dan selalu memberkati kami. Haleluya. 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 Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang meninggikan-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
pujian ini kepada Tuhan. Katakan Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau tersungkur di kaki-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah. Haleluya, haleluya. Inilah hati kami mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah kudus Tuhan. Amin, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau. Haleluya, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Ku sembah-Mu. Haleluya, 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 bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan. Kami ingin menghampiri dengan kekudusan daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah kudus, haleluya. Engkau melihat setiap kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang sedang kami alami. Engkau mengerti apa yang sedang kami hadapi. Tetapi pagi ini kami ingin datang menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, dan Engkau sedang bekerja dalam setiap hati kami, dan Engkau sedang melakukan hal yang baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Bekerjalah lebih dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tetap terus bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Pengurapan kuasa yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu tertanam dalam hati kami yang baik, dan itu bisa berkembang dalam hidup kami, berbuah ya Tuhan, dan itu membawa kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita. Haleluya. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Senang kita ada di rumah Tuhan kembali pada pagi hari ini. Ada dalam suasana sukacita, kita menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara, orang yang bersorak adalah orang yang menang. Dan tiap-tiap hari kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang. Sehingga saudara-saudara, kita tidak akan berhenti untuk bersorak-sorai untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, tetap ada sorak-sorai yang naik untuk meninggikan, membesarkan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Itulah kehidupan yang ada dalam Tuhan. Kehidupan yang terus menang dari hari ke hari.
Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya berani pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Tapi kalau kita terlepas dari Tuhan, kita berjalan sendirian, ada banyak hal yang terjadi dan kita bisa kalah karena apa yang kita alami dalam hidup ini. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan selalu menang. Dari kemenangan kepada kemenangan sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, saya percaya kita semua rindu ketemu dengan Tuhan. Hari yang mulia, hari di mana kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Sebab itu mari tetap setia dalam Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi pada harian ini, mungkin kita sedang mengalami ujian yang berat, masalah yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Tapi tetap pandang Tuhan, tetap harap Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan pada waktunya Tuhan akan bertindak dengan caranya yang luar biasa, yang akan membuat kita terkagum-kagum, terheran-heran, dan kita akan tetap memuliakan Tuhan. Dan dengan semua yang kita alami, kita semakin kuat, dan kita akan terus berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Berjalan kekuatan yang terus semakin bertambah, bukan semakin kurang, bukan semakin lemah. Haleluya. Saudara-saudara, saya masih ingin mengajak kita melihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 16. Mari kita perhatikan lagi ayat firman Tuhan ini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Pada pagi hari ini saya ingin bicara tentang jangan fokus kepada kelemahan. Saudara-saudara memperhatikan percakapan antara malaikat Tuhan dengan Gideon. Kita melihat pada waktu Gideon dia menyatakan keluhannya, malaikat Tuhan tidak menanggapi dengan kemudian memperlihatkan keajaiban yang diharapkan oleh Gideon. Tetapi malaikat Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu, bukankah aku menyuruh engkau? Aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Bukan sebagian, tetapi sampai habis. Engkau akan memukul kala orang-orang Midian ini. 7 tahun orang-orang Israel dalam penderitaan yang sangat hebat sekali. Dan kekuatan mereka sudah habis. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapi orang-orang Midian ini. Tapi Tuhan berkata, aku menyuruh engkau. Pergilah dengan kekuatanmu. Aku akan menyertai engkau. Dan engkau akan memukul kalah. Dalam terjemahan lain dikatakan, engkau akan seperti menghadapi satu orang saja. Nah saudara-saudara, Gideon tahu bahwa orang Midian itu kekuatannya besar sekali. Pasukannya banyak sekali. Tetapi malaikat Tuhan katakan, engkau seolah-olah menghadapi satu orang saja. Ini ada satu pernyataan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Pernyataan yang membuat mata Gideon terbuka bahwa ada Tuhan yang besar. Dia memang bukan apa-apa, tapi ada Tuhan yang besar yang sanggup mengatasi persoalan. Dia berkata, di mana perbuatan ajaib Tuhan? Dan malaikat Tuhan katakan, kalau engkau mau melihat, pergi dengan kekuatanmu. Aku menyuruh engkau. Aku menyertai engkau. Nah saudara, saya mau perhatikan kalimat terakhir dari malaikat Tuhan ini. Aku menyertai engkau. Ini bukan sekedar penyertaan Tuhan kepada Gideon ketika dia mau bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi saudara, ini mempunyai arti yang sangat luar biasa sekali. Di dalam kalimat yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, aku menyertai engkau, ada 2 hal yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, keluar dari kelemahan. Jangan fokus dengan kelemahan. Gideon waktu itu dia merasa bahwa dia
tidak punya kekuatan apapun. Itu sebabnya ketika Tuhan suruh dia untuk melepaskan orang Israel, dia mengemukakan begitu banyak alasan. Siapa saya? Apa yang bisa saya buat? Tetapi malaikat Tuhan ingatkan bahwa dia adalah seorang penghancur, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ditambah lagi dengan perkataan Tuhan, aku menyertai engkau. Saudara-saudara, mari kita renungkan sebentar. Kalau Tuhan yang menyertai kita, apa yang membuat kita takut? Banyak hal yang bisa membuat kita takut. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, maka saudara-saudara, kita pun akan berkata seperti Daud, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku melewati lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, dan yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mengendalikan bumi ini, Tuhan yang besar, kekuatannya tidak terbatas. Malaikat Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Dengan kata lain, dari pernyataan ini malaikat Tuhan katakan, engkau harus keluar dari kelemahanmu. Saudara-saudara, kelemahan merupakan bagian yang disukai oleh si iblis. Itu merupakan wilayah yang akan dia gunakan untuk menghancurkan kekuatan kita, membuat kita tidak lagi punya kekuatan, membuat kekuatan kita mandul, membuat kita tidak bisa berbuat apapun, membuat iman kita mati. Dan ketika hal itu terjadi, saudara-saudara, kita mempersalahkan Tuhan seperti Gideon. Dia mempersalahkan Tuhan. Ketika malaikat Tuhan katakan, Allah menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Gideon langsung katakan, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini terjadi? Mengapa kami harus menderita? Gampang sekali menyalahkan Tuhan. Dia tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang ada dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kita tahu bahwa itu ada dalam rencana Tuhan. Rancangan yang terbaik itu yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Tapi seringkali kita nggak mengerti. Kita hanya mengeluh dan mengeluh, saudara-saudara. Kita dalam kelemahan itu, yang iblis memang tahu, dia menunggu saat ketika kita ada di titik lemah itu, dia langsung datang dengan segala macam hal, membuat kita semakin lemah, membuat kita punya kekuatan itu jadi mandul. Ya. Punya kekuatan tapi mandul, artinya kekuatannya nggak bisa bikin apa-apa. Itu sebabnya malaikat Tuhan katakan kepada Gideon, aku menyertai engkau, keluar dari kelemahanmu. Jangan fokus dengan kelemahan terus mengeluh. Saudara, kita nggak dilarang mengeluh. Tiap hari kita bisa mengeluh karena keadaan yang kita alami. Tetapi hidup ini terus berjalan dan kita tidak bisa mengeluh terus tanpa bertindak, tanpa melakukan sesuatu. Kita harus bisa lewati semua dan kita harus bisa mengalahkan. Dan kita tahu bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semua. Bersama dengan Tuhan kita dapat mengalahkan setiap persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita. Lemah itu artinya tidak kuat, tidak bertenaga, tidak keras hati. Ini hubungan dengan hati yang tidak gampang menyerah. Jadi lemah itu adalah orang yang gampang menyerah, tidak tegas, kurang berdasar. Itu arti dari lemah. Saudara-saudara, iblis akan senang di wilayah ini. Datang dalam kelemahan kita, kelemahan secara fisik barangkali, kelemahan dalam hati yang tidak punya pendirian, atau kelemahan dalam iman yang seringkali, saudara-saudara, karena keadaan iman kita itu turun naik. Harusnya semakin naik, walaupun sedikit demi sedikit, tapi semakin naik. Tapi iman kita turun naik, begitu. Dan iblis dia senang dengan wilayah ini. Itu sebabnya saya mau ingatkan kepada saudara, kepada saya juga, bahwa iblis senang di daerah kelemahan ini. Dia akan gunakan kelemahan ini untuk membuat
kita menjadi umat yang tidak berdaya, yang selalu kalah, yang hanya mengeluh dan terus mempersalahkan Tuhan. Bahkan ketika iman kita tidak bertumbuh, seringkali kita juga melihat kepada orang lain, mempersalahkan orang lain. Iya apa iya saudara-saudara? Kita gampang sekali mempersalahkan orang lain. Saya nggak bertumbuh karena ada si A, ada si B. Saudara, iman itu adalah urusannya dengan Tuhan, nggak ada urusan dengan orang lain. Yang saya tahu, orang lain Tuhan sediakan untuk kita, untuk memproses kita supaya kita punya iman semakin hari semakin kuat. Itu yang saya tahu. Jadi Tuhan nggak salah kirim orang yang macam-macam di sekitar kita. Ada yang memang bisa sesuai dengan hati kita, chemistry-nya sama. Tapi ada orang-orang yang memang berlawanan dengan kita. Nah kalau iman kita nggak bertumbuh, kita salahkan orang itu? Enggak, saudara-saudara. Tuhan taruh orang itu untuk memproses kita, supaya kita semakin hari imannya semakin kuat. Jadi jangan gampang kita mempersalahkan orang ketika kita nggak bertumbuh. Salahkan diri kita, kenapa kita nggak bertumbuh? Kenapa iman kita nggak kuat? Salahkan diri kita, lihat dalam diri kita. Gideon dengan semua keadaan yang dialami, dia persalahkan Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kita, mana perbuatan ajaibnya? Seharusnya ada dong. Dari waktu ke waktu Tuhan tidak perlihatkan. Saudara-saudara, kita melihat di sini Gideon ada dalam titik lemah. Sekali lagi saudara, titik lemah ini mainannya si iblis, dia senang sekali. Dia akan terus bermain di daerah sini. Pada saat dia melihat ada peluang, dia akan masuk dan dia akan terus mengintimidasi kita. Dia akan terus menteror kita. Sehingga akhirnya kita nggak bergerak maju. Kita katakan saya percaya kepada Tuhan. Sampai mati pun saya nggak akan lepaskan Tuhan. Betul, kita percaya kepada Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan itu ada tindakannya. Amin saudara-saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bertindak. Sekalipun ada banyak hal. Dalam renungan beberapa waktu lalu, saya katakan bahwa Tuhan itu suka dengan tempat yang berisiko. Sebab di situ Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar. Tuhan akan menyatakan siapa dirinya. Itu sebabnya Tuhan mau kita masuk di daerah risiko itu. Tuhan mau supaya kita keluar dari zona nyaman, masuk dalam zona risiko, di mana di situ kita akan melihat kuasa Tuhan yang sebenarnya. Di dalam zona nyaman kita hanya melihat sesuatu yang sangat terbatas sekali. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman itu, kita masuk ke daerah risiko ini. Tapi kita tidak cari gara-gara, sudah-sudah. Kalau Tuhan suruh, lakukan saja. Jadi prinsipnya, kalau Tuhan sudah katakan jalan, sekalipun itu berisiko, masuk di dalamnya. Di situ kita akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Ini yang Tuhan katakan pada Gideon. Jangan hanya mengeluh, keluar dari keadaan lemahmu untuk melihat musuh-musuh itu engkau hadapi seperti menghadapi satu orang. Saudara, ketika saya merenungkan ini luar biasa sekali. Orang Midian itu banyaknya, waduh, gak terhitung. Firman Tuhan katakan mereka datang berbanyak-banyak. Artinya dalam jumlah yang sangat besar sekali. Tapi di mata Tuhan dikatakan mereka cuma satu orang saja. Kalau aku menyertai engkau akan menghadapi mereka seperti menghadapi satu orang saja. Artinya engkau dapat mengalahkan mereka sampai habis semuanya. Tapi untuk itu harus keluar dari kelemahan. Tapi waktu Gideon disuruh, dia masih bilang, siapa saya? Apa yang bisa saya buat? Saudara-saudara, seringkali kita memberi peluang kepada si iblis. Memang kita tahu saudara-saudara kemampuan kita. Tapi jangan beri ruang buat si iblis sehingga kita selalu diintimidasi, kita selalu diteror. Siapa kamu? Kamu bisa bikin apa? Kita memang bukan apa-apa, tapi kalau Tuhan dalam kita, saudara-saudara, kita bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya di waktu yang Tuhan berikan kepada kita, enggak tahu berapa lama. Saudara-saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu terserah dari Tuhan. Masih panjang atau sudah tinggal sedikit sekali. Tapi yang penting waktu itu kita pergunakan dengan baik.
Pergunakan kesempatan untuk terus kita ada di dalam Tuhan dan kita berbuat sesuatu untuk hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Gideon katakan, siapa saya? Dalam hal ini dia tidak mempercayai kekuatannya, padahal Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu, engkau ini penghancur, engkau ada kekuatan yang besar. Jadi malaikat Tuhan datang memulihkan keadaannya, bangkitkan dia kembali. Kekuatan yang sudah ada di paling dasar itu coba dibangkitkan kembali oleh malaikat Tuhan. Engkau ini punya kekuatan, bangkit. Dia waktu itu sudah tidak percaya lagi bahwa dia punya kekuatan dan dia juga tidak percaya kepada Tuhan yang mengutus dia. Tidak percaya di sini bukan tidak percaya permanen, tapi tidak percaya dalam arti ragu, bimbang. Kita sudah tahu ayat firman Tuhan Yakobus 1 ayat 6 dan 7, orang yang bimbang jangan mengharap dapat sesuatu. Orang bimbang tidak punya pendirian, tidak punya ketetapan hati. Gampang terpengaruh. Itulah keadaan Gideon pada waktu itu. Tapi malaikat Tuhan katakan, engkau harus keluar dari kelemahanmu. Jangan fokus dengan kelemahan itu. Keluar, aku akan menyertai engkau. Dan engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ini janji Tuhan. Ketika dia keluar dari kelemahannya, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bukan tersisa sebagian, sampai habis. Dan ketika Gideon dia bergerak, ketika dia saat itu peka dengan suara Tuhan, inilah waktu untuk dia bergerak. Ketika dia tidak menunda, dia bergerak bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang hebat terjadi. Dia memenangkan peperangan itu. Orang Midian yang berbanyak-banyak itu semua dikalahkan cuma dengan melihat saja. Mereka berdiri di tempat mereka berdiri, melihat orang-orang Midian itu semua saling berbunuhan satu sama lain. Tuhan yang beracara. Ketika kita bertindak ikuti apa yang Tuhan katakan, Tuhan yang beracara. Haleluya. Saudara-saudara, ketika Tuhan sudah ambil alih semua, oh luar biasa. Dan itu yang kita harapkan. Ketika kita menghadapi persoalan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan Tuhan ambil alih semua. Kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa dan kita tinggal tunggu ketika Tuhan ambil alih semuanya. Selesai, selesai. Tuntas kalau Tuhan yang selesaikan. Saudara bangga punya Tuhan seperti ini. Saya sangat bangga punya Tuhan seperti ini. Itu sebabnya ketika datang hal-hal yang kita tidak pernah harapkan, tetap saja percaya kepada Tuhan. Ketika ada hal-hal yang datang melemahkan kita, mari kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan supaya kita tidak menjadi lemah, saudara-saudara. Kalau kita tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, jauh dari pertemuan ibadah, lemah kita. Sampai kapan kita mau seperti ini? Ya. Semakin hari kita akan semakin lemah kalau kita menjauhi persekutuan ibadah. Firman Tuhan sudah katakan kok, jangan tinggalkan. Dan kita lakukan saja. Sekalipun mungkin berisiko ya, haleluya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara orang-orang yang militan, karena cinta Tuhan begitu besar, tidak terbalaskan. Sehingga tidak mengingkari keadaan yang ada, tapi lebih melihat kepada Tuhan. Sehingga mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara-saudara ada janji Tuhan, ada janji perlindungan Tuhan. Tuhan akan menaungi kita dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, karena Tuhan memang mau membuat kita melihat lagi kuasa Tuhan. Tuhan mau supaya apa yang kita alami dari kuasa Tuhan itu makin bertambah. Itu sebabnya Tuhan akan pada waktunya Tuhan, kalau memang dia pikir ini waktunya, dia akan luaskan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan luaskan. Kita mengalami sakit, tapi dengan semua itu kita akan melihat kuasa Tuhan yang lebih hebat lagi. Saya percaya janji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Ini bukan cuma buku biasa, saudara-saudara. Sekalipun ya kita bisa buang dan itu tidak mengurangi kuasa Tuhan. Sekalipun di zaman dulu, dalam zaman perang, ada Alkitab yang diinjak-injak.
Seolah-olah rasanya menang begitu, bisa menginjak-injak, membakar Alkitab. Tapi kuasa Tuhan gak pernah hilang, saudara-saudara. Alkitab mau dibakar seperti apapun, kuasa Tuhan tidak pernah hilang. Kuasa Tuhan itu nyata, terus nyata. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita luaskan Tuhan, semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Tapi bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita, saudara-saudara, lemah di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita menjauhi pertemuan ibadah, gak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita mengalami sesuatu yang kita tidak pernah harapkan, Tuhan akan selesaikan. Percayalah saudara, saya punya kewajiban moral untuk mendorong saudara-saudara supaya kuat. Hari-hari ini kita perlu menjadi umat Tuhan yang kuat. Karena ada banyak hal yang akan kita hadapi pada hari-hari ini. Dan kalau kita nggak kuat saudara-saudara, kita akan hancur. Iman kita itu akan ada di titik yang paling rendah. Dan kita melihat Gideon, dia kekuatannya ada pada titik yang rendah. Dan malaikat Tuhan datang katakan, keluar dari kelemahan itu. Dan Gideon ikuti apa yang malaikat Tuhan katakan. Pada akhirnya dia keluar dari kelemahannya. Nah saudara-saudara, mengapa harus keluar dari kelemahan? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Pertama, orang yang lemah itu hanya meratapi masalah secara berlebihan. Meratapi masalah secara berlebihan. Ini yang terjadi pada Gideon. Kalau Tuhan beserta dengan kami, mana kuasa Tuhan? Terus itu aja. Mengeluh dan mengeluh. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa saya tidak melarang kita untuk mengeluh. Saya juga pernah mengeluh. Karena sesuatu yang berat dalam hidup ini mengeluh. Tapi itu bukan hal yang utama. Hanya sekali-kali. Bukan terus-menerus mengeluh dan mengeluh. Hidup ini terus berjalan dan saudara, kita harus lewati semua tantangan apapun, kita harus jalani. Dan bersama dengan Tuhan, percayalah pasti ada kemenangan. Orang yang lemah, dia cenderung membesarkan masalahnya secara berlebihan, meratapinya. Hidup saya seperti ini. Karena Tuhan sekarang saya seperti ini. Itu tidak akan merubah keadaan, saudara-saudara. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, iman kita tetap kepada Yesus yang telah mati di Bukit Golgota, itu akan merubah keadaan. Sekalipun keadaan itu sudah gelap sekali, Tuhan bisa rubah semua keadaan itu. Itu sebabnya pertahankan iman kita kepada Tuhan. Saya ajak kita melihat Kejadian 37 ayat 33 sampai 35. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saudara, Yakub seorang yang punya catatan yang luar biasa dalam Alkitab. Seorang yang menghargai hak kesulungan, sekalipun dia mendapatkan hak kesulungan dengan cara yang tidak terpuji, akal-akalan gitu. Sesuai dengan arti namanya, penipu, dia menipu saudara kembarnya Esau. Tapi dia mendapatkan hak kesulungan, dia menghargai hak kesulungan. Dia punya pengalaman bergumul dengan malaikat sepanjang malam dan dia menang. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di sini Yakub, dia juga seorang manusia biasa. Ketika menghadapi satu persoalan, dia rapuh imannya. Pada waktu anak-anaknya datang membawa kabar dengan membawa bukti jubah Yusuf yang penuh dengan darah, mereka katakan Yusuf diterkam binatang buas. Padahal ini rekayasa. Tapi Yakub percaya. Sehingga pada waktu melihat jubah yang berlumuran darah, dia berkabung. Berhari-hari dia dalam perkabungan. Saudara, salah nggak kalau ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan, kemudian kita berkabung, kita berduka? Salah nggak, saudara-saudara? Nggak salah. Tapi
waktu duka kita itu ada masanya gitu. Ada yang mungkin cepat, ada yang lambat, tapi ada waktunya masa berkabung itu hilang. Tapi yang kita lihat di sini, Yakub dia tidak mau dihiburkan. Ketika anaknya laki-laki dan anaknya perempuan datang menghiburkan dia, sudahlah Bapak, terima aja kematian dari Yusuf. Yakub katakan, aku mau berkabung sampai kepada kematian. Meratapi secara berlebihan. Ini yang gak benar, saudara-saudara. Dan dia meratapi hal ini sampai 13 tahun. Ketika dia mendengar bahwa Yusuf masih hidup, firman Tuhan mencatat rohnya bangkit kembali. Dia seperti orang yang sudah hidup kembali. Jadi selama 13 tahun, pada waktu dia meratapi keadaannya itu, kehilangan seorang anak yang dikasihnya, 13 tahun dia itu hidup tapi mati. Dia tidak punya semangat hidup. Dia hanya tinggal menunggu waktunya. Sebab dikatakan aku akan berkabung sampai mati. Perkataan kita ada kekuatan. Itu sebabnya jangan sembarangan ngomong, saudara-saudara. Haleluya. Ketika dalam keadaan yang susah, pergumulan yang enggak selesai-selesai, terus saking putus asa bilang lebih baik mati aja. Saudara, Yakub katakan aku akan berkabung sampai mati. Dan itu terjadi. 13 tahun dia hidup dalam perkabungan. Dia meratapi terus tiap-tiap hari. Dia menangisi hal ini. Ini keadaan orang yang lemah. Kita melihat ada waktunya Yakub seorang yang sangat luar biasa sekali. Tapi dia juga manusia biasa. Dia manusia lemah dan dia biarkan kelemahan itu, saudara-saudara. Sehingga dia meratapi secara berlebihan. Ya. Ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan, kita susah. Tapi ada waktunya kemudian kita bangkit kembali. Yakub gak mau bangkit-bangkit dia. 13 tahun anak-anaknya hanya urusin orang mati. Orang hidup tapi mati gitu. Mati karena gak punya keinginan lagi. Sudah tinggal tunggu waktu masuk di kubur. Sudah kehilangan semangat luar biasa. Sehingga anak-anaknya melihat dia seorang yang mati. Tapi pada waktu dengar berita Yusuf masih hidup, semangatnya kembali. Kemudian dia pergi ke Mesir ketemu dengan Yusuf. Itu orang yang lemah. Itu sebabnya malaikat Tuhan katakan keluar dari kelemahan. Kemudian yang kedua, orang yang lemah cenderung membesarkan masalah. Ya. Gideon gak salah kalau melihat orang Midian itu besar. Tapi masalahnya sekarang malaikat Tuhan bilang, aku mengutus engkau, aku menyertai engkau. Tapi Gideon bilang, siapa saya? Musuh itu besar sekali. Dia melihat masalahnya, bukan melihat kepada Tuhan. Itu yang membuat dia belum mau bergerak. Tapi ketika dia sadar, ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan dan kalau dia tidak bertindak, maka keinginan untuk hidup bebas itu hilang sama sekali. Bahkan mungkin Tuhan ganti kepada orang lain untuk membebaskan orang-orang Israel. Waktu itu Gideon kemudian bangkit, tapi dia sebelumnya dia membesarkan masalah. Siapa saya? Saya nggak bisa menghadapi masalah besar. Betul, saudara-saudara. Tapi dengan Tuhan kita bisa melakukan semuanya. 1 Yohanes 4 ayat yang 4 katakan, dia yang di dalam kita lebih besar daripada dia yang dalam dunia ini. Ketika kita membesarkan Tuhan, maka saudara-saudara kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kita membesarkan persoalan, maka kita kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu yang Tuhan janjikan. Saya ajak kita melihat di dalam Bilangan 13 ayat 31, firman Tuhan berkata begini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Pada waktu orang Israel akan memasuki tanah perjanjian, Musa mengirim 12
orang pilihan masing-masing dari tiap-tiap suku. Ada Yosua, ada Kaleb. Ketika mereka pergi ke Kanaan, mensurvei tempat itu, mereka satu visi. Tapi ketika balik dari Kanaan, mereka sudah terbelah menjadi dua kelompok. Ada kelompok 10 orang, ada kelompok Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb katakan, Tuhan bersama dengan kita, kita pasti bisa mengalahkan orang-orang Kanaan ini. Tapi 10 orang ini katakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih membesarkan orang-orang yang ada di Kanaan. Memang orang-orang di Kanaan itu tidak disangkal oleh Yosua dan Kaleb. Mereka orang-orang yang besar, banyak sekali. Ada orang enak di sana. Mereka tidak menyangkal, tapi mereka percaya bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari semua itu. Nah, orang yang lemah, dia hanya membesarkan masalah. Dengan kata lain, mengecilkan Tuhan. Kalau mengecilkan Tuhan, apa yang kita bisa lihat? Sekalipun kita berdoa, tapi kita membesarkan masalah, mengecilkan Tuhan, kita nggak lihat apa-apa, saudara-saudara. Dan ini terjadi kepada 10 pengintai ini dan semua orang yang percaya kepada berita mereka. Semua orang-orang yang umurnya 20 tahun ke atas, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sudah keluar dari Mesir, tetapi mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena tidak percaya, membesarkan masalah. Saudara, masalah itu akan ada dan akan terus datang dalam hidup kita. Enggak diundang, dia akan datang terus. Masalah dalam berbagai bentuk. Penyakit kah? Kerugian kah? Ada orang yang merongrong kah? Dan lain sebagainya begitu. Tapi saudara-saudara, mari kita tidak membesarkan masalah. Orang yang lemah, dia hanya membesarkan masalah. Itu sebabnya malaikat Tuhan katakan, pergilah aku menyertai engkau. Keluar dari kelemahan itu. Jangan fokus dengan kelemahan. Keluar. Lihat kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh malaikat Tuhan kepada Gideon. Lihat kepada Tuhan. Tuhan itu besar. Dan ketika orang-orang ini, mereka lebih membesarkan masalah. Mereka tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus. Tapi ketika kita tidak mempercayai Tuhan, jangan sampai nanti kita enggak bisa masuk ke dalam sorga, tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Kemudian hal yang ketiga, orang yang lemah, dia menghindar dari masalah. Saudara perhatikan percakapan antara Gideon dengan malaikat Tuhan. Tuhan suruh Gideon pergi, bebaskan. Inilah waktunya, jangan tunda, ini sekarang waktunya. Sebab orang-orang Midian sudah bergerak menuju ke satu tempat untuk menyerang kembali orang-orang Israel. Dan mereka datang dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Sekarang waktunya. Tapi Gideon, dia menghindar dari masalah. Dia katakan, siapa saya? Saya dari suku yang paling miskin dan di keluarga pun paling muda. Dia menghindar, dia tidak mau menghadapi masalah. Dia cukup dengan masalah yang ada. Enggak mau tambah dengan masalah. Dia tidak mau berhadapan dengan orang-orang Gideon. Padahal Tuhan sudah suruh. Aduh, kalau saya ada di posisi Gideon, Tuhan suruh saya mau. Nah, beda dengan sekarang, saudara. Tuhan gak suruh, tapi banyak orang mau sekarang. Wah, mau posisi macam-macam gitu. Tuhan gak suruh, tapi sudah mulai mempromosikan diri. Ini Tuhan yang promosikan loh. Gideon, dia bilang, dia gak berani menghadapi semua, dia menghindari masalah. Udah cukup Tuhan, yang saya alami udah cukup ini. Penderitaan yang begitu hebat. Saudara, waktu itu dia belum mau terbuka untuk katakan, iya Tuhan saya pergi karena engkau suruh. Tapi dia masih tetap dengan berbagai alasan dia coba menghindari dari masalah. Dan orang yang lemah itu selalu pikirkan diri sendiri. Dia waktu itu tidak memikirkan orang lain. Dia hanya
mempersalahkan Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kami, kenapa perbuatan ajaibnya nggak ada, nggak pernah kelihatan. Saya sudah ikut Tuhan sekian lama, tapi nggak pernah lihat perbuatan ajaib Tuhan. Tapi orang yang kuat nggak seperti ini, saudara-saudara, sekalipun sampai hari ini mungkin kita belum melihat apa yang kita doakan kepada Tuhan, tapi kita percaya pada waktunya, dan Tuhan tidak pernah berlambat-lambatan untuk semua yang Tuhan mau buat untuk kita. Tuhan tidak pernah berlambat-lambatan. Tunggu waktunya Tuhan, jangan mendahului Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak orang suka mendahului Tuhan gitu loh. Dalam berbagai hal mendahului Tuhan, rasa mampu, rasa hebat. Tapi kita tunggu waktunya Tuhan. Ketika waktunya Tuhan itu semua indah. Gideon dia menghindar dari masalah. Dia lebih cenderung memikirkan diri sendiri. Udahlah, dengan keadaan seperti ini aja. Dia udah merasa cukup. Padahal saudara-saudara, dia hidupnya di tempat persembunyian. Dia sedang mengirip gandum itu di tempat yang tersembunyi. Supaya jangan sampai orang Midian tiba-tiba datang merampas semua yang masih tersisa. Hidupnya udah susah, tapi dia tidak mau melihat ke depan. Dia tidak mau melihat bahwa di dalam perkataan malaikat Tuhan ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang menjanjikan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi waktu itu dia menghindari dari masalahnya. Sudah cukup masalah yang saya hadapi. Saya nggak mau berhadapan dengan orang-orang Midian itu. Tapi sekali lagi untung di saat yang sangat menentukan dia dengar suara Tuhan, dia pergi dan dia alami kemenangan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, orang yang lemah dia takut bertindak. Dia tetap ada di zonanya. Gideon tetap di zona nyamannya dia, walaupun itu bukan zona nyaman. Karena setiap saat orang-orang Midian akan datang kepada dia. Bukan saja merampas semua yang masih tersisa, tapi dia bisa dibunuh oleh orang Midian. Orang Midian pasti punya mata-mata kan yang terus menyebar kemana-mana, cari orang-orang Israel gitu. Tapi waktu itu, saudara-saudara, karena dia lemah, dia takut bertindak. Malaikat Tuhan sudah suruh pergi, dia takut bertindak. Dia pikir tetap sudah di zona nyaman ini. Dia tidak mau ambil risiko, karena risiko itu sangat besar sekali. Nah saudara-saudara, saya mau katakan, Gideon berdiam diri dengan Gideon bertindak sama-sama berisiko. Tetapi berdiam risikonya ketika datang orang Midian, Gideon habis sama sekali. Tapi ketika Gideon dia bertindak, memang ada risiko. Tapi ada peluang untuk dia bisa merubah hidupnya. 7 tahun loh hidup dalam penderitaan. Ini waktunya untuk berubah semuanya. Untuk memperbaiki keadaannya. Dan Tuhan yang suruh, Gideon engkau bertindak. Kalau engkau mau semua berubah, bertindak. Tapi dia takut bertindak. Dengan dia masuk ke risiko, dia akan hadapi risiko. Tapi di situ ada Tuhan, saudara. Haleluya. Yang penting Tuhan sudah suruh pergi ke tempat risiko, pergi aja. Kalau Tuhan gak suruh jangan. Kalau mendahului Tuhan ya akhirnya Tuhan stopin semuanya gitu. Semua mau di stop, berkat juga bisa di stop saudara-saudara. Karena itu mari kita cuma peka dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh lakukan, bertindak, bangkit dari kelemahan ini. Malaikat Tuhan, aku menyertai engkau, artinya engkau harus keluar dari kelemahan itu. Jangan fokus dengan kelemahan, bertindak. Dan Gideon ikuti, dia bertindak. Akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat dia bersama dengan orang Israel bebas dari perhambaan itu. Kemudian hal yang kedua dari perkataan malaikat, aku menyertai engkau. Yang kedua, fokus kepada kekuatan. Jangan fokus pada kelemahan, tapi fokus kepada kekuatan. Hakim-Hakim 6 ayat 16,
Saya baca sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Engkau akan memukul kala. Saudara-saudara, Tuhan bisa pada waktu itu langsung bereskan orang-orang Midian. Tapi Tuhan suruh pergi. Aku menyertai engkau. Artinya Gideon yang harus menghadapi persoalan itu. Tuhan bisa selesaikan semua tanpa harus Gideon berbuat sesuatu. Tapi Tuhan mau supaya Gideon dia bertindak. Aku menyertai engkau. Dan ketika Gideon dia bangkit dari kelemahannya, dia pergi dengan kekuatannya, dia sadar bahwa dalam dirinya ada kekuatan yang selama ini mandul, yang tidak bisa berfungsi dengan benar. Tapi saat ini dia bangun, dengan kekuatannya dia pergi dan disertai dengan kekuatan Tuhan, akhirnya kemenangan yang besar yang dialami. Kekuatan Gideon, kekuatan kecil, tambah kekuatan Tuhan, kekuatan besar. Hasilnya kemenangan besar. Haleluya. Kalau saya melihat dalam versi bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, pasti kau bisa, kata Tuhan, sebab akulah yang akan membantumu, orang-orang Midian akan dapat kau hancurkan dengan mudah, seolah-olah kau hanya menghadapi satu orang saja. Haleluya. Haleluya, Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, dan Tuhan dia bukan saja menyertai Gideon. Tuhan katakan engkau pasti bisa. Pasti bisa kalau Tuhan beserta dengan engkau. Saudara-saudara, mari kita tidak andalkan kekuatan kita. Kita pasti bisa. Persoalan sebesar apapun kita pasti bisa asal bersama dengan Tuhan. Kekuatan kecil tambah kekuatan besar, akhirnya kemenangan besar. Mari jangan tinggal dalam kelemahan. Jangan biarkan si iblis mengintimidasi, menteror kita. Terus dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Kamu kan sakit. Kamu kan begini begitu. Kamu jangan macam-macam. Jangan anggap remeh itu corona. Betul, saudara-saudara. Saya nggak pernah anggap remeh corona. Saya tahu corona ada di depan kita. Tapi saya tahu Tuhan lebih besar dari semuanya. Dan saya punya kewajiban untuk mendorong jemaat supaya kita kuat. Kalau kita nggak kuat, saudara-saudara, apa jadinya? Kita akan hancur nanti. Iman kita akan ada di titik terendah kalau kita nggak kuat. Sebab itu saya punya kewajiban untuk mendorong. Saya tidak mau mengatakan bahwa corona itu nggak ada. Ada. Buktinya tiap hari kita dengar berita yang meninggal itu berapa banyak. Masih banyak sekali. Tetapi saudara, jangan besarkan itu. Besarkan Tuhan. Ini yang malaikat katakan kepada Gideon. Fokus kepada kekuatan. Engkau punya kekuatan. Dan lihat juga kekuatan Tuhan. Dengan Tuhan engkau akan dapat mengalahkan mereka seperti menghadapi satu orang. Untuk menghadapi corona cukup kita jaga kebersihan, jaga kesehatan. Itu aja, saudara-saudara. Kalau tuh sudah memang udah waktunya Tuhan, ya mau bilang apa lagi, saudara-saudara? Bukan corona yang bikin kita mati, tapi Tuhan bilang udah selesai. Kita mungkin sedang lagi berada di puncak-puncaknya. Kalau Tuhan bilang udah selesai, saya nggak bisa tawar sama Tuhan. Kalau saya boleh tawar sama Tuhan, Tuhan kasih saya waktu sampai gereja ini besar, gitu. Sampai nanti jemaatnya 500.000, kalau Tuhan panggil, oke lah Tuhan. Saya mau tawar begitu, tapi kan semua Tuhan yang atur. Jadi mari saudara-saudara, jangan besarkan masalah. Orang yang lemah cenderung besarkan masalah, tapi besarkan Tuhan. Lihat Tuhan, Dia lebih besar dari semuanya. Dan bersama dengan Tuhan, kemenangan besar Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.
kita nyanyikan pujian, mari datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa, dengan kekuatan yang besar untuk menopang kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dalam menjalani hidup ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami buka hati untuk Engkau ya Tuhan. Kami buka hati untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Iya Yesus. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Mari datanglah Roh Suci. Saya undang kita sama-sama berdiri. Mari datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Mari datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Biarlah ini menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Setiap pribadi berdoa kepada Tuhan, kami perlu Roh Suci datang dengan kuat kuasa-Mu, memberikan kekuatan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan untuk tetap berjalan dalam iman sampai di penghujung perjalanan ini. Mari kita buka hati untuk Roh Suci. Undang Dia, undang Dia, haleluya. Buka hati untuk Dia. Dia pribadi yang lembut. Ketika kita membuka hati, Dia akan datang. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu. Mari datang ya Roh Suci. Datang dengan kuat kuasa-Mu. Datang dengan kekuatan yang besar. Haleluya. Biarlah Engkau menyertai kami dalam perjalanan iman kami, Tuhan. Datanglah dengan lembut. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Saat kita menghormati Dia, menghormati kehadirannya, Dia ada di sini. Mari kita hanya buka hati untuk memberikan tempat buat Dia, supaya Dia penuhi kita, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang kuat dalam Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Roh suci, Roh Kudus yang manis, mari datanglah. Penuhi kami. Jadikan kami orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan lagi, ku buka hati untuk Roh. Luaskan Dia bekerja di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Oh, buka hati untuk Dia. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami. Oh, penuhi kami. Jamahlah kami. Penuhi kami. Haleluya. Lagi katakan, ku buka hati ya Tuhan. Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari yang pria katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ya Tuhan, dengar doa kami. Jamahlah kami, penuhkan kami. Tuhan, kami perlu kekuatan yang besar, kekuatan dari Tuhan turun atas kami. Karena Tuhan, apa yang kami hadapi adalah satu kehidupan yang sangat berat ya Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami buka hati untuk Engkau Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami, jamah kami, penuhkan kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami umat yang kuat ya Tuhan. Jadikan kami umat pemenang Tuhan Yesus. Supaya kami tidak tinggal dalam kelemahan Tuhan. Karena kelemahan
merupakan wilayah yang akan digunakan oleh si iblis untuk membuat kami tidak bisa maju dalam Tuhan, untuk membuat kami Tuhan tidak bertumbuh dalam iman kepadamu, membuat kami meragukan Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, mari jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap kami dan alirkan kekuatan-Mu, supaya dengan kekuatan dari Tuhan kami akan terus berjalan dan kami akan menang dan akan terus menang bersama dengan Tuhan. Kami lebih daripada pemenang ya Tuhan. Kami bukan orang-orang yang kalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika kami bertindak bersama-sama dengan Engkau Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman ajaib yang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Kami akan alami secara pribadi, membuat kami semakin yakin akan Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan yang luar biasa kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tidak takut lagi untuk melangkah beribadah kepada Tuhan, karena ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sambil persembahan jalankan, kita nyanyikan pujian. Ku tidak takut sebab Kau beserta. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Tuhan, inilah keyakinan kami. Engkau pegang kami dengan tangan kanan-Mu dan Engkau memberi kami kemenangan. Tiap-tiap hari Engkau beri kami kemenangan. Ketika Tuhan kami memandang kepadamu, kami tidak, Tuhan Yesus, membiarkan kelemahan terus menguasai kehidupan kami. Kami mau keluar dari semua itu Tuhan. Kami mau buka ruang yang besar untuk Tuhan. Karena Tuhan yang besar akan memberikan kekuatan yang besar kepada kami, memberikan kemampuan untuk dapat mengatasi setiap persoalan dalam hidup ini. Bersama dengan Engkau pekerjaan besar terjadi Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan ada banyak hal-hal yang hebat yang akan kami alami. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk janji penyertaan Tuhan. Engkau mau supaya kami fokus kepada kekuatan yang akan nyata, kekuatan itu ketika kekuatan daripada Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga Tuhan, kami akan meraih
kemenangan lepas kemenangan. Hari-hari kami akan diwarnai dengan hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Hari-hari kami, hari-hari yang memberikan kami sukacita yang besar ya Tuhan. Bukan hari-hari yang membuat kami takut, yang membuat kami hanya mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, meratapi keadaan kami secara berlebihan. Tapi kami memandang kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau akan terus menguatkan kami sampai di penghujung perjalanan kami Tuhan. Sekali kami sudah percaya kepada Tuhan, kami mau percaya terus kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, kami akan mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kami dari Engkau, menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Ketika kami melihat Engkau sebagai Tuhan yang besar, maka tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kami, tidak bisa menghentikan langkah kami untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan tolong kepada kami semua, setelah kami dengar firman-Mu, biarlah mata kami tertuju kepada Engkau, melihat Engkau sebagai Tuhan yang besar dan meluaskan Tuhan, berkarya dengan hal-hal besar dalam kehidupan kami, membawa kami pada pengalaman-pengalaman luar biasa dalam Tuhan, melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga bersama dengan keluarga kami akan berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kami akan terus melayani Tuhan sampai waktunya selesai. Haleluya. Tuhan, bila waktu itu sudah datang Tuhan, kami tahu kami tidak menghadap Engkau dengan tangan kosong, tapi ada sesuatu yang kami buat bagimu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati pada pagi hari ini, dan Tuhan kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan. Tiap-tiap hari biarlah kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Ketika kami ada dalam satu titik di mana kami tidak bisa menyelesaikan persoalan kami, biarlah Engkau datang menolong kami, Engkau memberikan jalan keluar. Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Biarlah sepanjang minggu yang berjalan ini kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan sungguh nyata, sungguh ajaib, sehingga Tuhan, pada minggu akan datang kami akan datang lagi dalam rumah Tuhan untuk bersyukur lagi, untuk memuji memuliakan Engkau lagi Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Berkati berlimpah-limpah jasmani rohani Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati, Engkau memberkati terus ya Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari kami semakin kagum di tengah-tengah keadaan seperti ini. Biarlah kami melihat Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, yang menguasai semuanya. Dan kalau Tuhan Engkau sudah membuka, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Baik jemaat yang datang dalam ibadah pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Oh, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kembalikan kuasa-Mu dalam gereja-Mu, sehingga Tuhan Yesus orang-orang sakit disembuhkan dengan secara ajaib ya Tuhan. Kami percaya Engkau masih bekerja dengan luar biasa pada hari-hari ini, dan kami akan melihat dengan mata kami perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan akan kerjakan. Ketika kami tetap setia beribadah kepadamu, kami akan melihat banyak hal yang Kau akan kerjakan ya Tuhan. Kami semua umat-Mu, biarlah Engkau lingkupi kami dengan kuasa-Mu dimanapun kami ada. Ketika kami ada di rumah Tuhan, di rumah, di jalan atau di tempat kami bekerja, biarlah Tuhan kuasa-Mu melingkupi kami, membungkus kami, darah-Mu membungkus kami, sehingga Tuhan Yesus kami tetap terpelihara dari hari ke hari, dan pada hari-hari yang sudah ditentukan kami ada di rumah Tuhan lagi untuk beribadah kepada Tuhan lagi, untuk bersyukur kepada Tuhan lagi, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah melayani Tuhan, dan berkati semua pemberian daripada jemaat Tuhan. Engkau membuka pintu surga, Engkau memberkati berlimpah-limpah apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan semua yang kami lihat, kami akan mengangkat hati dan kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan.
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.